wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami di Mbah Jago, menceritakan tentang mistis. Kali ini saya akan menguak sejarah tentang profil sesepuh kampung masjid, yaitu rumah Kongwaris. Oke, kali ini saya sudah bersama narasumber kisah dari Kongwaris. Kita tanya saja langsung ke orangnya. Halo Bang. Ya. Dengan siapa ini kita? Wagi. Wagi ini sebagai apa ini? Anak kelima dari keturunan berenam saudara, laki-laki nomor 2. Oh gitu. Oke Bang, ini saya mau tanya nih, Kongwaris ini dikenal dengan sesepuh kampung masjid. Itu bisa diceritakan nggak sih masa dulunya dia sampai bisa dikenal oleh masyarakat banyak, sampai bisa dikenal oleh warga luar juga? Itu cerita masa mudanya itu seperti apa? Ya, kalau tentang almarhum bokap, ya dia sih orangnya pekerja keras, ya, masih lagi mudanya dia sering usaha dagang, terus ya kayak usaha benang. Kalau yang kesono-sononya ya mungkin gua kurang paham juga. Soalnya kan gua kan dekat sama orang tua juga, ibaratnya baru dari tahun berapa ya? Tahun 2013 kalau nggak salah. Pas gua latihan silatnya. Oh, latihan silat. Nah itu Kongwaris itu sendiri mendirikan pencak silat di sini itu udah berapa lama? Itu dari sekitar 1996 kalau salah. 86 apa 96 ya? Dari tahun Ya. 1000. Iya, tahun 86 ya? 1986. Nah, ini kan banyak cerita tokoh masyarakat di sini. Kongwaris itu merupakan guru silat CMS Jalan 6. Nah, saya pengen tahu silatnya itu apakah dari angkatan dari zaman dulu atau dari keturunan atau mungkin dari keluarga juga yang ingin dikreasikan ke masyarakat. Ya mungkin juga nggak satu ini ya, nggak satu perguruan doang. Dia pernah belajar, ya rokok pernah kayak, terus ya direksi juga, ya dia mentoknya ya tamatnya di MS Jalan 6. Udah ada penghargaan apa aja sih dari, kan kita tahu nih Indonesia mempunyai apa sih namanya pencak silat IPSI pendirinya. Nah di MS Silat Jalan 6 ini udah ada pencapaian apa aja di situ di pencak silat MS Jalan 6 itu? Ya, kalau misalnya kalau apa sih namanya, ibaratnya kejuaraan ya. Iya. Kalau kejuaraan kita nggak pernah ngikut, ibaratnya ya festival gitu ya. Dari dulu juga kalau namanya festival itu dapat undangan, cuman selalu ditutupin sama almarhum nggak ke situ. Oh gitu. Ya. Yang penting buat pribadi dan buat orang-orang kampung di sini. Kalau ini mah ya paling sertifikat gitu maksudnya. Dapat asal lagi ada acara misalnya latihan bareng, kita datang silaturahmi. Oh seperti itu. Sekarang ini, sejak kapan almarhum Kongwaris ini memulai ilmu bela diri pencak silat ini? Ya kalau bela diri sih sekitar tahun 86-an. Tahun Ya, 86. ya udah dikukuin di sini. Itu bagaimana sih beliau bisa mendapatkan ilmu kebatinan tersebut? Kalau ilmu gitu ya sedikit ya tahu cuman kayaknya nggak semudah itu sih. Kalau maksudnya kalau ilmu begitu ya kan. Nah, pernah sih denger yang gitu-gitu ya,
Cuman kalau pribadi gua ya gua nganggap ya biasa aja, ya kan. Kalau yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Kalau ngomong apa juga ya setelah dia dah mau ngomong apa kan ya. Jadi kita kan percayanya sama Gusti Allah, kan. Kayak gitu. Bahkan itu bakal jadi tanggung jawab kita nanti di sana gitu kan. Kalau orang ngomong begitu tentang almarhum ya apa itu mungkin nantinya bisa emang benar buat naikin derajat dia. Gue ya pribadi gue nih ya, kalau gue sih tentang itu nih apa namanya, cuma dikasih ilmu selamat lah yang penting, ya kan. Kita yang penting udah punya bekal kan, keluarnya kulitnya kita minta dalamnya ya ilmu selamat, ya mintanya juga memang maha kuasa Gusti Allah, ya kan. Untuk bela diri dan Iya, jaga diri gitu ya. iya. Jadi kita nggak usah ngelawan, orang itu bakalan mundur sendiri. Oh jadi iya. segan gitu Segan, iya. untuk melawan. Oh seperti itu. Ya mungkin juga anak buahnya juga pernah ngerasain, anak buahnya. Gitu. Iya. Bang, ini saya Iya. mau nanya lagi nih, bagaimana sih cara almarhum Kang Waris itu mendapatkan ilmu kebatinan tersebut? Ya sedikit ya, gua tahu ya, itu emang berat sih. Kita harus puasa lebih dari 41 mungkin, 41 hari itu. Dan juga dia kalau sering menyendiri ibaratnya kan, kerja buat mendapatkannya. Itu sekitar ada yang ini sekitar 8 tahunan. Oh lama juga ya berarti ya. 8 tahunan dia kayak abis itu ya dia balik ke mati. Terus pertama ya biasa aja. Oh gitu. Terus ada nggak sih tempat-tempat dari almarhum Kang Waris itu yang ditunjukkan ke abang gitu? Tempat apa ya? Tempat-tempat Daerah cara apa gitu? ya seperti cara mendapatkan ilmu kebatinan tersebut. Ya. Kalau yang ini ada di Setu Bungur. Setu Bungur kita ada makam gurunya, emang gurunya. Oh itu guru, guru yang dari nuntun agak baik lah, nggak melengseng. Seperti itu. Ada namanya Bungki Bewok. Nah, setelah Kang Waris ini, ya saya mau tanya dulu. Beliau ini wafat tahun berapa sih? Apakah setelah wafat itu ada penerusnya atau Tahun 2014. tahun 2014? Iya. Setelah itu ada penerusnya lanjut? Ya, setelah itu ya saya yang lanjutin padepokan ini. Iya. Ya. Ada yang lama, ada juga yang udah pada maksudnya orang-orang tua pertama dah yang diajarin, yang udah emang benar-benar udah jadi. Cuman kalau kayak gue yang nerusin mungkin cuma berapa orang, apa 20 orang. Ya, termasuk dia. Oh, ya, pegangan. gitu. Ya, termasuk dia. Ada nggak sih orang yang ngaku-ngaku sebagai orang tua abang gitu? Setelah meninggal wafatnya Kang Waris ini? Ada sih. Ada, cuman ya mungkin kesurupan kali ya. Ya, mungkin kesurupan. Nggak tahu lah kesurupan setan apa tahu ya. Kalau ya gitu ada sih. Cuman gue punya kunciannya. Kalau dia apa namanya ngakunya almarhum, nama almarhum, ya itu mah apa lah, coba banyak ya. Cuma kalau yang ngakunya yang lain, apa dari pegang aki-aki sebutan nama aki-aki dulu, itu bohong, itu kunciannya. Jadi tanggapan atau penilaian abang sendiri itu cuma kuncian aja gitu. Iya. Jadi gue udah punya kuncian pegangan sendiri. Untuk tahu bahwa Gue udah tahu itu bukan. Gitu. Ya, itu bohong. Lagi tuh kalau begitu jalurnya nggak seperti orang benar-benar nyari duit. Nggak sebenarnya orang nyari duit. Nolong, bantu, ikhlas. Mau dikasih berapa juga bisa diterima. Ini jatuhnya juga bukan buat pribadi. pernah nggak sih orang tersebut
teguh, maksudnya saat kesurupan gitu manggil ya abang sebagai penerus atau nggak ada, keluarga gitu? nggak Pernah nggak sih dia nggak pernah manggil gua, nggak pernah manggil keluarganya, anak-anaknya, apalagi cucunya ya kan. Emang kalau bener dia kesurupan, yang paling dicari siapa? Anaknya kan? Iya sih, anaknya apa? iya sih. Cucunya ya kan, gitu. Ini nggak ada. Oh nggak ada sama sekali. Itu cuma jin-jin yang mengaku almarhum aja. Seperti itu ya. Oh tuh. Kalau itu sih Apa tuh? kayak yang gue pegang, kayak dia nih kan latihan juga, gue pegang nih. Semuanya juga diajarin ya baik-baik semua, ya kan. Yang kata abang katanya nih ilmu apa, ilmu hitam lah, ibarat hitam yang mana sih ya kan, putih yang mana sih ya kan. Kalau emang kertas putih kalau udah dicoret-coret ya hitam, kalau hitam bisa masih diputihin kan, iya masih bisa bersih. Kalau ini sih ngajarin jangan suka ngejolin, jangan sirik, jangan dengki, jangan sombong, pokoknya dah. Itu udah patokan sama almarhum dulu dikasih aturan. Amanah lah. Ya, Oh dikasih amanahnya seperti itu. iya. Ya mungkin juga ini yang pernah ngerasain belajar sama almarhum tahu. Gitu. Jadi gimana nih? Anda sendiri pernah belajar dari almarhum itu, tanggapan Anda yang seperti orang kesurupan ngaku-ngaku itu? Itu sih halusinasi dia sendiri sih ya. Itu mah pengen dia kesahor sih. Oh gitu. Pengen diaku, pengen dilihat kalau dia benar-benar dari keluarganya almarhum. Oh seperti itu. Itu cuma pengen naikin derajatnya dia aja, pengen dilihat sama orang lain kalau dia itu masih ada ikatan. Oh itu. Masalah itu sih jin-jin itu mah. Jin ya. Ngaku sebagai beliau lah. Jin sirik kali ya gitu ya. Dia cuma apa sih? Ngituin nama, mencemarkan nama baik doang sih. Jadi dia pakai nama Iya. untuk diri dia sendiri, Iya. untuk agar dia bisa tenar seperti Iya. itu ya. Oh. Seperti itu. Oh, dari pertama dari Sawaru juga ada, di Sawaru bisa ya sekitar Jombang ada. Kalau yang gua rasain, yang pernah gua jalanin dulu, gua ya angkatan gua ya mungkin ada 40 orang, cuman yang jadi cuman 4. Yang satu yang meninggal ya tinggal 3. Oh tinggal 3. Iya. Oh seperti. Yang lainnya sih sebenarnya udah pada Rasulullah semua, udah bagus, cuman belum dapat apa namanya sih, kita nggak bisa nerusin apa ngelancarin gitu kan sampai tuntas. Oh. Apa boleh saya tunjukin? Itu jurus apa tadi itu yang begini-begini tuh? Itu jurus jalan kembang. Jalan 6. Jalan 7-nya nggak ada gitu. Jalan 8, jalan 9. Oh gitu. Itu udah berapa lama sih Anda sendiri mempelajari silat dari Bang Mas itu? Yang saya ingat sih untuk saya belajar ya, Ya. menuai ilmu dari beliau, saya belajar udah hampir 7 tahunan. 7 tahun, lama juga ya. Dapat dong 5 rumah. Biasa itu Pengurus kan ada nih festival ya kan, kebudayaan atau seni kebudayaan yang dari pemerintah gitu. Iya. Nah, itu di sana itu banyak ragam. Biasanya kan bela diri bareng. Pengurus itu ngasih masukan ke anak muridnya. Nih nanti ketemunya ini, nih kalau ini kita lawannya dengan ini. Punya nggak sih? Untuk masalah itu sih untuk beliau mengajarkan kepada anak murid semua ya.
untuk masalah untuk bertarung lah Ah. satu lawan satu. Sebenarnya sih awal mula latihan, tapi kalau untuk di luar sana pasti itu akan keluar sendiri. Oh gitu. Nggak bakalan kita kayak belajar latihan biasa. Kalau kita udah bertemu dengan yang bertarung misalnya kayak ada rampok, begal, apa ada yang iseng-iseng rumah kita, pasti itu akan kita keluar sendiri. Oh gitu. Tapi ada nggak sih sebelum mulai untuk pencak silat itu biasanya kan ada kalau bertarung ya itu ada sesajennya. Ya ibarat kata biar kuat lah. Ada nggak sih seperti itu? Kalau itu sih beliau cuma mengingatkan untuk kepada anak muridnya, cuma kita disuruh istighfar, syahadat, salawat, baca Al-Fatihah aja. Oh seperti itu. Kita Ya? minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mantap sekali Anda jawabannya. Bisa. Oke. Boleh tunjukkan? Boleh. Ayo silakan. Ya, nanti amplopnya ntar bisa. Ambil di Madura. Oh gitu emang ya? Iya. Tadi. Oh, itu ada itu jurus jalan 6. Itu namanya kotekan. Oh, kotekan. Oh, Kotek jalan 6. kotek jalan 6. Untuk jurus-jurus yang lain ada nggak sih? Masih ada lebih banyak. Oh, masih ada lebih Tapi banyak. kalau kita lanjutin sampai sekarang lari kelarnya subuh nanti. Bang. Oh, gitu ya? Terus yang dari beliau Oh. yang ngasih ke anak murid itu nggak seberapa bang. Oh, gitu. Banyak sekali. Hmm. Ada troptok, jingkrik, beksi, Oh. seliwa, paham. Oh, gitu. Nah, jurus naga nggak ada gitu? Jurus naga ada. Oh, jurus naga ada. Oke,